Yes, jumpa lagi bersama saya di siaran langsung Senam Iman dan siaran ulangnya ada di channel YouTube Senam Iman. Ya, senang sekali berjumpa dan malam hari ini temanya luar biasa tetap. Ucapkan 3 ayat firman Tuhan sebelum tidur. Ya, dan luar biasa pada malam hari ini kamu sedang menghadapi masalah keuangan, maka dengarkan 3 ayat ini sebelum tidur. Ya, apakah malam ini kamu sulit tidur karena memikirkan uang, tagihan, pekerjaan, atau kebutuhan keluarga? Jika iya, jangan lewatkan video ini. Tonton sampai habis, ikuti sampai habis, ketik amin, dan mari kita dengarkan 3 janji firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang setia memelihara dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ya, ayat utama 3 ayat firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 19, Matius 6 ayat 31 sampai 33, Mazmur 37 ayat 25. Ya. Selamat bergabung buat semua teman-teman yang menonton. Dan terima kasih yang sudah follow dan juga yang sudah join di fans club daripada akun ini. Dan bagi teman-teman yang mau mendengarkan ulang siaran live ini bisa ada di channel YouTube Senam Iman. Ya, termasuk acara siaran live yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Ya. Kita absen-absen dulu buat teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Silakan ketik shalom dari kota mana gitu ya, sehingga kita bisa ikut memberkati teman-teman penonton yang lainnya di kota lain atau mungkin di negara lain. Ya, jadi pada malam hari ini sesuai temanya yaitu kita ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur. Saat menghadapi persoalan keuangan, ya. Memang ada beban yang sering membuat seseorang sulit tidur di malam hari. Ya, bukan karena sakit, bukan karena kesepian, tetapi karena masalah keuangan. Ya, tagihan yang harus dibayar, kebutuhan keluarga yang terus bertambah, ya. Dan juga pekerjaan, yang belum pasti, terus usaha yang sedang turun, ya, atau mungkin tabungan yang semakin menipis. Nah, ketika kondisi keuangan menjadi sulit, maka pikiran sering dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang, ya, menakutkan, ya. Pertanyaannya misalnya, bagaimana aku akan bayar semuanya ya? Shalom juga jemaat PB Gading. Oh iya Kak Seril Putri, iya. Shalom ya. Selamat bergabung juga Pak Pendeta Rindra Permata Kasih. Sukses besar acaranya di Semarang ya Pak Rindra ya. Ya. Shalom juga. Ya, senang berjumpa. Dari kota mana? Silakan absen-absen juga ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua di siaran live ini ya. Baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya, misalnya kayak, gimana ya aku bayar tagihan semuanya ya? Gimana masa depan keluargaku ya? Apakah Tuhan masih memeliharaku? Ya, shalom Kak Leni Boru Ea Mama Hutapea. Oke, Kota Pekanbaru ya. Selamat bergabung dari Pekanbaru ya. Juga tadi ada dari Semarang, ya. Silakan tap-tap layarnya dan juga follow akun ini, bagikan siaran live ini sehingga banyak juga ikut memberkati teman-teman semua yang ada di luar sana, ya. Baik. Nah, temanya luar biasa tetap bahwa 3 ayat Alkitab sebelum tidur kita ucapkan, apalagi kamu yang sedang mengalami masalah keuangan, ya. Haleluya.
Nah, kalau malam ini kamu sedang menghadapi pergumulan, terkhusus di keuangan, ya, saya ingin mengingatkan kamu bahwa Tuhan gak pernah mengabaikan kebutuhan anak-anaknya. Ya, karena Alkitab tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan ya. Tetapi Alkitab berulang kali mengajarkan bahwa Tuhan adalah pemelihara yang setia. Dan Tuhan adalah penyedia, ya. Jehovah Jireh, ya. Jadi mari kita renungkan 3 ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan hati kamu. Ya, ketika kita sedang menghadapi tekanan ekonomi dan juga kebutuhan hidup. Ya, ada amin? Silakan ketik amin, dan juga kalau kawan-kawan yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, kita akan ucapkan 3 ayat firman Tuhan ini sebelum tidur. Jangan lupa absen-absen dari kota mana ya. Baik, tadi ada Kak Leni dari Pekanbaru ya, dan juga oke, baik. Mari kita mulai ya di ayat yang pertama. Yaitu ayat pertama terambil dari Filipi 4 ayat 19 ya. Filipi 4 ayat 19 yang kita akan ucapkan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Kak Reza sudah kasih gift-nya. Pekanbaru juga ya. Oke, luar biasa ini Kak Bareto ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Nah, terima kasih yang sudah kasih gift. Ya. Amin ya. Kita ulang ya, baca di ayat yang pertamanya ya, dari 3 ayat di malam hari ini kita ucapkan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19 ini keren banget ya. Saya baca pelan-pelan dan teman-teman kamu juga ikutin, ucapin sambil nonton ini, oke? Ya. Ayatnya dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin ya. Jadi di sini ada tulisan keperluanmu, kita ganti jadi ku. Jadi kita mengklaim firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa atas hidup kita. Amin. Ya, kita perkatakan ya. Filipi 4 ayat 19. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan ya. Kamu dari tempat kamu ya. Oke. Nah, kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ayo ucapkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ya, klaim ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ya. Dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus. Kak Novita? Iya. Bantu doa Bapak terkena kanker paru. Oh, oke. Kita doa dulu ya sebelum kita bahas ayat Filipi 4 ayat 19. Kita satu dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa Kak Novita Arwan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Novita Arwan. Untuk bapaknya yang sedang terkena kanker paru stadium akhir. Tuhan, lihatlah derai air mata yang sudah keluar dari Kak Novita dan keluarga untuk Amang yang bermasalah kanker paru di stadium akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami klaim janji-Mu Tuhan, Engkaulah Sang Jehovah Rafa, Sang Penyembuh. Dan Engkau berkatakan firman-Mu dan sembuhkan segala sakit penyakit. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat. Dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit, khusus kanker paru stadium akhir, be healed in Jesus name. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, khusus kanker paru, walaupun stadium akhir, dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh.
Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dalam nama Yesus, kami klaim firman-Mu di Keluaran 15 ayat 26. Engkaulah Tuhan sang penyembuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di Mazmur 107 ayat 20. Engkau berfirman dan sembuhkan segala penyakit kami. Sembuhkan segala sakit penyakit Amang dari Helena Orwon. Sembuh dari sakit kanker paru. Dalam nama Yesus kami beriman, mengucap syukur dan bersepakat. Haleluya. Amin. Ya, oke. Itu ya, Kak. Kita sudah doakan, aminkan, dan doa bersama-sama ya. Terima kasih Kak Astrid ya. Dan doa bersama-sama dengan keluarga. Nah, ini kan direkam ya, dan akan saya posting ulang di channel YouTube, rekaman ulangnya YouTube Senam Iman. Dengarkan lagi dan juga doa sama-sama dengan keluarga dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, sakit penyakit papaku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Klaim itu, klaim iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita klaim. Terima kasih ya Amang. Terima kasih ya Amang Debata Jesus. Oke, Kanovita Arwan ya. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi ya. Terima kasih teman-teman yang terus bergabung dan mengikuti sampai akhir ya. Sama-sama, terima kasih banyak ya Kak Novita. Dan teman-teman yang sudah join di akun ini, udah follow dan juga join fans clubnya, terima kasih ya yang sudah tap layar dan juga yang sudah kasih gift. Oke, kita lanjutkan ya. Dari Filipi 4 ayat 19 ya. Oke, tadi saya sempat mendoakan Kak Novita ya untuk orang tuanya, bapaknya ya, yang stadium akhir ya, kanker paru. Sebab tadi saya ucapkan firman, bahwa firman itu berkuasa, firman itu hidup. Dan Tuhan Yesus sendiri itu adalah firman-Nya, firman Tuhan. Jadi dengan kita mengklaim janji Tuhan di Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan sang penyembuh yang sembuhkan sakitmu. Kita klaim itu. Keluaran 15 ayat 26. Juga kita klaim di Mazmur 107 ayat 20. Aku berfirman dan sembuhkan semua penyakitmu. Dan itu dirangkum dalam satu lagu yang tadi saya nyanyikan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Yes. Rumah Flori. Keluaran 15 ayat 26. Dan juga Mazmur 107 ayat 20. Ya, itu dicatat dan diucapkan ulang-ulang. Lagunya juga dinyanyikan. Ya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Amin. Ya, ketik amin ya. Haleluya. Nah, kembali ke Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ini adalah salah satu janji yang paling sering dipegang oleh orang percaya ketika menghadapi kesulitan, terkhusus di ekonomi. Ya, di ekonomi, di keuangan. Ya, ini dia, lo perhatikan bahwa Rasul Paulus enggak berkata, Allah akan memenuhi semua keinginanmu. Beda. Tapi Paulus mengatakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Our needs. Bukan our willing, gitu, keinginan. Beda. Keinginan dengan kebutuhan. Itu juga sebabnya kenapa Tuhan Yesus memelihara ya bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Setiap pagi, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Ada roti mana. Dan itu cukup untuk satu hari. Ya. Dan di mana roti mana tersebut tidak bisa diambil lebih untuk disimpan jadi besok. Kenapa? Karena di malam harinya akan basi. Nah, itu dia sebabnya juga
Kenapa Tuhan Yesus kasih? Pada saat mereka bangsa Israel bangun, di padang gurun bangun, selalu sudah ada di depan tenda mereka roti mana. Ya, dan roti mana itu mereka masak tanpa ragi. Dan itulah saat sudah dimasak untuk 1 harian, tidak bisa disimpan ke depan. That's why juga di doa Bapa kami, ya berilah makanan kami hari ini yang secukupnya. Ya, bukan untuk double 2 hari buat seminggu, bukan. Dan juga mujizat Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan. Ya, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan masih sisa 12 bakul, mewakili 12 murid Yesus, 12 suku Israel. Haleluya. Jadi semuanya di dalam Alkitab ini, wow, firman Tuhan itu kita klaim, ya, salah satu janji Tuhan. Ada amin, ketik amin, ya. Terima kasih yang sudah join dan akan mengikuti sampai akhir daripada siaran live ini, dan juga terima kasih yang sudah follow akun ini, sudah kasih giftnya, thank you so much, dan sudah tap layar dan juga join di fans club. Kalau mau dengarkan siaran ulang ini, ada di channel YouTube Senam Iman. Tinggalkan jejaknya di sana dengan menuliskan Shalom, Amin, atau ayat Alkitab favorit kamu. Oke? Pikiran lagi kacau. Iya, Kak Barka kenapa pikiran dari kacau? Ditulis spesifik ya. Thank you. Dahsyat. Nah, kita lanjutkan. Oke. Ya. Nah, perhatikan bahwa Paulus tidak. Oke, sebentar. Nah, ya. Paulus tidak mengatakan bahwa Allah akan memenuhi semua keinginanmu, tetapi Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi Tuhan mengetahui apa yang benar-benar kita butuhin, bahkan sebelum kita mengucapkan itu. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan tahu benar-benar apa keperluan kita. Dia tahu benar kebutuhan keluarga kita. Dia tahu benar kebutuhan sehari-hari kita. Ya. Jadi dengan dia mengetahui hal-hal yang membuat kita khawatir. Dan dia berjanji untuk memelihara kita. Mungkin pemeliharaan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Ya, itu dia. Tetapi sepanjang hidup kita dapat melihat gimana Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Silakan bagikan ya siaran live ini dan menjadi penguatan buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di tempat lain yang kita siarkan siaran live ini ya. Thank you so much. Ya. Dan Tuhan mengetahui semuanya sebelum kita memintanya. Ya. Oke, Kak Laurencia. Kebingungan perasaan seorang bagaimana cara mengetahui apa yang Yesus mau kita lakukan. Ya, yang Yesus mau kita lakukan ada di Alkitab ini. Ya, firman Tuhannya itu. Semuanya ada di situ jawabannya. Yap, fantastik kan? Tuhan Yesus dahsyat. Jadi jangan khawatir. Ya, jawabannya semua ada di situ. Dengan cara duduk berdoa, apalagi bersepakat. Ya, Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, thank you. That's all. Ya, katakan. Kita harus jujur sama Tuhan Yesus. Ya, bantu doa untuk Kak Su Chuang Ling. Ya, apa pokok doanya tolong ditulis ya, Kak Su Chuang Ling. Ya, kita akan doakan sama-sama. Ya, kalau tadi ada teman-teman yang minta didoakan tapi terskip, tolong ditulis ulang lagi ya. Mohon mau didoakan apa? Ya, di malam hari ini ayat pertama itu ada dari Filipi 4 ayat 19. Firman-Nya mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Akan memenuhi segala keperluanmu. Coba bayangkan. Tuhan berjanji
Yes, dia yang berjanji, dia yang pasti genapin. Dan dia tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Di setiap waktu, di setiap saat kehidupan saya merasakan janjinya tidak pernah terlambat, janjinya tidak pernah gagal. Karena apa? Saya klaim janjinya dan saya taat, terus saya lakukan. Lakukan doa, lakukan penyembahan pujian, terus. Saya katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. That's all. Ya, karena Tuhan tahu isi hati kamu, tahu keperluan kamu, tahu bukan keinginan kamu. No, kalau keinginan begitu banyak, betul? Yes, bahkan saya sharing ya, doa yang puluhan tahun saya doakan, Tuhan jawab di tahun kemarin, maksudnya beberapa bulan lalu. Ya, saya travel ke satu negara yang saya rindukan dari saya kecil. Di mana negara tersebut tempat mama saya ada di sana. Shalom juga Kak Libra, tiktok.com ya. Ya, keluarga belum punya momongan. Kak Libra, oke, baik. Ya, nanti kita akan doa sama-sama ya. Nah, saya berdoa lebih dari 40 tahun untuk saya bisa datang hadir menemui orang tua saya di negara tersebut. Tiap hari, tiap malam saya doakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah berada di negara itu. Dan tahu di negara mana? Yes, di Amerika. Fantastic. Tuhan sediakan semuanya, bukan cuman doa saya dijawab dalam hal, ya bisa berangkat, bisa beli tiketnya. No, urusan visa, urusan pendanaan, apapun Tuhan Yesus yang sediakan. Jadi, klaim terus firman Tuhan. Dan terus perkatakan apa yang kau butuhkan. Dengan nyambungin thank you Jesus. Ya, tadi Kak Helena minta doa untuk yang stadium lanjut dari Bapak ya. Saya kembali ke cerita, ada satu penderita kanker di pita suara sehingga dia tidak bisa bersuara. Dia tidur hanya di ruang ICU di rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Yes, dia minta kepada perawatnya, karena dia tidak ada keluarga lagi, dia perawat untuk minta kertas dan alat tulis. Dan dia dengan iman, karena dia tidak bisa bersuara untuk mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, maka dia menulis. Apa yang dia tulis? Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, rumah sakitnya enak. Terima kasih Tuhan Yesus, perawatnya baik-baik, ramah-ramah. Terima kasih Tuhan Yesus, dokternya profesional. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebanyak berapa? Sebanyak 10.000 kata kalimat terima kasih. Yes. Dengan 10.000 kalimat thank you Jesus, maka mujizat Tuhan Yesus terjadi. Tepat di angka 10.000 terima kasih Tuhan Yesus. Tulisan terima kasih Tuhan Yesus. Dicek ulang stadium kansernya 0. Yap. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita berkata ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Dan firman-Nya selalu mengatakan, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Selebihnya itu datang dari si iblis, karena si iblis adalah bapa segala dusta. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita doakan ya untuk tadi Kak Galeri. Oh, ngangkat kista di lever. Oke, tadi hai juga Kak Tony ganteng. Ya. Sembuhan istri operasi kepala. Oke, saya manjat lagi dulu ke kista. Oke, saya baca ulang. Oke, ini Kak Libra tadi ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat dengan Kak Libra.
di mana keluarganya merindukan momongan. Kami percaya Tuhan sudah persatukan mereka. Dan saat ini kami klaim janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan keturunan ilahi bagi keluarga Kak Libra dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka, Tuhan berikan keturunan 2 orang, 3 orang anak, keturunan ilahi, dan mereka menjadi penerus dari keluarga ini dan menjadi penginjil-Mu, menjadi pendeta-Mu, menjadi pekabar kabar baik kerajaan surga. Kami percaya Tuhan dengan iman yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan buka, ya, dan tidak ada satupun roh-roh mandul di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel berasal dari surga, semua sel sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, shalom juga Kak Lina, ya. Baik. Kita berdoa sekarang untuk Kak Galeri Santi, ya. Doakan agar kiranya Tuhan mengangkat kista di hati. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Galeri Santi, ya. Saat ini dia rindu Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk sakit penyakitnya, kista di livernya, kista di hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terjadi kesembuhan, terjadi mukjizat. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkaulah Sang Jehovah Rafa, Sang penyembuh, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau angkat sakit penyakitnya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua sudah sembuh. Kami tolak segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dari Galeri Kak Santi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Ya, klaim firman Tuhan juga di Keluaran 15 ayat 26. Bahwa Tuhan, akulah Tuhan Sang Penyembuh. Juga di Mazmur 107 ayat 20. Aku berfirman dan sembuhkan segala penyakitmu. Itu dia. Ya, Keluaran 15 ayat 26. Mazmur 107 ayat 20. Itu digabung dalam satu lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Di closing dengan thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh dari kistaku. Begitu ya Kak Galeri Santi, ya. Oke. Kak Lorencia, bantu doa kesembuhan istri, operasi kepala, dan hubungan yang beradaptasi lagi. Baik, kita satu dalam doa ya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Lorencia untuk kesembuhan istri dari Kak Lorencia, operasi kepala. Kami percaya Tuhan jamah, setiap selnya adalah sel dari ilahi, diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Kami percaya juga Tuhan pulihkan hubungan rumah tangga yang sedang beradaptasi saat ini. Tumbuhkan cinta mula-mula di tengah keluarga Kak Lorencia. Kami percaya ada mujizat terjadi malam hari ini juga, detik ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, ya. Imani ya Kak Lorencia ya. Baik, Kak Galeri Santi. Hai juga ya Kak Tony. Oke. Terima kasih yang sudah follow akun ini dan juga join di fans club dan juga sudah memberikan gift. Thank you so much ya. Nah, terima kasih. Ya, kalau ada bacaan komentar-komentar yang ya menurut teman-teman dan juga menurut saya itu tidak relevan, itu tenang aja, kita doakan mereka karena mereka mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ya, gitu. Jadi kita udah doakan dan saya juga sudah kasih filter ya di siaran live ini. Terima kasih banyak ya. Haleluya. Yes, Kak Libra, amin, terima kasih. Semangat ya kami, Yemima. Selamat melayani juga. Yes. Dengan mendengarkan ini, siaran live ini, kita juga menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan lalu mengucapkan. Ya, mendengarkan. Iman timbul dari pendengaran
akan firman Kristus. Jadi dengan mendengarkan siaran live ini, teman-teman semua, kamu itu menjadi pelaku firman Tuhan. Oh, haleluya. Ada amin? Ayo, tepuk tangan di tempat sendiri masing-masing di kamarmu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, yes. Ikuti sampai selesai. Ya, lalu jangan lelah juga untuk ikuti siaran ulangnya di channel YouTube Senam Iman. Jadi subscribe di channel YouTube tersebut dan juga kasih komentar, ya. Oke, di setiap videonya. Haleluya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Kita ambil firman Tuhan. Terima kasih Kak Sirait yang sudah join juga. Baik. Iya, kita akan terus filter sehingga siaran live ini banyak memberkati banyak orang gitu ya. Dan semua teman-teman yang mengimani, ya, sebentar, oke. Jadi filter dari Senam Iman ini begitu luar biasa, sehingga kita terus tidak ada gangguan, ya, karena Roh Kudus yang menuntun kita, ya, Roh Kudus ikut di dalam siaran live ini, ya, menjamah semua hati. Baik, kita doa untuk siapa namanya ini? Tulisan cuma 11 ya. Kak Sirait, oke. Bantu doa Noval agar segala penyakit di tubuhku segera gitu ya. Baik, kita satu dalam doa ya Kak Sirait ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Noval yang sekarang ini sedang mengalami banyak penyakit di dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat bahwa Engkaulah Sang Jehovah Rafa, Engkaulah Sang Penyembuh, Engkau yang menjamah setiap selnya. Kami berdoa, kami klaim oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit di Kanoval sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap selnya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada bagian-bagian tubuhnya yang rusak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan pasukan malaikat. Ada organ yang baru, liver yang baru, jantung yang baru, ginjal yang baru, sel-sel yang baru dalam nama Yesus. Kami klaim firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal. Engkaulah Sang Penyembuh dalam nama Yesus. Engkau juga berkata, Akulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitku. Aku kirimkan, aku berfirman dan sembuhkan segala penyakit. Mazmur 107 ayat 20. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersepakat dan mengucap syukur. Amin. Makasih ya. Kak Noval ya, aminkan. Segala penyakit sudah keluar ya. Oke, Kak Toyota terima kasih banyak sudah join di Fans Club ya, dan juga teman-teman yang sudah memberikan gift hadiahnya, thank you so much ya. Mari kita lanjutkan ya di ayat yang kedua. Jadi ayat pertama adalah Filipi 4 ayat 19, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Haleluya. Nah, ayat kedua adalah Matius 6 ayat 31 sampai 33. Oh, ini favorit banget ya. Favorit banget ini juga. Ayat yang kedua yaitu dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kita ucapin juga sama-sama ya. Jangan cuma mendengarkan tapi kita perkatakan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya ya. Baik, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ketik amin ya. Ketik amin. Ya, dan juga ucapkan amin gitu ya. Ketik amin. Nah ini favorit, Matius 6 ayat 33 terutama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satunya adalah, kebenaran Tuhan adalah, Tuhan tidak pernah bohong. Jadi jangan perkatakan bahwa, apalagi menghakimi orang, bohong lo. No, jangan keluar itu. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah ya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya, di Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Ya, ini penting sekali. Ya, Kak Jerry Sitorus, thank you. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Kak Corneli Lumi, ya. Amin. Terima kasih Kak Marvel sudah kasih giftnya juga. Mohon doa supaya tangan saya yang patah segera dipulihkan, disembuhkan. Oh, haleluya. Oke, kita doa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersepakat dengan Kak Nita. Saat ini juga Tuhan sembuhkan tangannya yang sedang patah. Dipulihkan dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan, Tuhan ciptakan tulang-tulang yang baru. Tuhan ciptakan sel-sel yang baru dalam nama Yesus. Kami klaim firman-Mu, Engkaulah Sang Penyembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Sang Penyembuh dan Engkau pasti sembuhkan segala sakit penyakit dari Kak Nita dan semua teman-teman yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan khawatir ya, patah ya. Ini bahu saya di sini patah nih. Patah 2. Terima kasih Kak Menzega ya. Ini patah. Sekarang sudah kembali. Yep. Terus juga tangan ini. Yep. Juga begitu, patah. Di kaki saya patah, ya, baik kecelakaan kendaraan dan juga waktu pertandingan semasa saya ikut olahraga bela diri taekwondo. Yes, haleluya, ya, percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, amin. Yes, itu dia. Thank you Kak Marvel. Terima kasih semua teman-teman yang kasih gift, makin ramai ya ini yang kasih gift. Thank you so much ya, apalagi yang sudah follow dan juga join di fans club ini, ya, karena memang firman Tuhan itu hidup. Firman itu Tuhan itu berkuasa, ya, amin, ya. Baik, kita lanjutkan lagi sambil saya baca-baca komentar ya. Oke, shalom. Doakan saya mendapatkan jodoh dan berrezeki, kesehatan, keselamatan. Oke, berkat rezeki maksudnya mungkin ya. Oke, baik. Kak Friska ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Friska. Saat ini Tuhan kiranya berikan jodoh, pasangan hidup yang takut akan Engkau. Karena firman-Mu berkata di Kejadian 2 ayat 18, bahwa tidak baik manusia hidup sendirian saja. Baiklah kita ciptakan teman yang sepadan bagi dia. Maka dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Friska dan juga semua pendengar dari siaran live Senam Iman yang merindukan untuk mempunyai jodoh pasangan hidup. Tuhan pilihkan pasangan hidup, Tuhan datangkan orang yang tepat, orang yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk berkat rezeki, kesehatan, dan keselamatan oleh Kak Friska dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami klaim firman-Mu, ya dan amin, bahwa Engkaulah Sang Jehovah Jireh yang menyediakan. You are the provider. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, aminkan dan terus klaim firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi klaim firman Tuhan ini. Oke? Yes. Kalau perlu tulis ya. Kita punya buku diary gitu sambil baca Alkitab, dikasih warna, digaris begitu ya. Jadi perlu investasi buku. Nah, seperti Alkitab saya ini, Alkitabnya 2 bahasa. Bahasa Indonesia yang putih dan bahasa Inggris yang warna kuning ya. Nah, itu dia. Jadi sambil dicoret-coret gitu ya di Alkitabnya, terus kasih tanda kayak begini gitu ya. Spot merah, terus juga kasih selipan Alkitab. Oke? Nah, itu dia. Ada di showcase saya ya di akun ini. Thank you so much ya. Baik. Makasih ya. Wow, makin banyak yang tap-tap layar. Thank you. Kak Marvel, ya. Doakan Pak Pendeta Marvel bisa masuk institut pemerintahan dalam negeri. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa, Kak Marvel. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Marvel bahwa Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara untuk Kak Marvel sehingga bisa masuk ke institut pemerintahan dalam negeri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gerakkan hati semua yang menyeleksi dari Kak Marvel. Dan kami percaya, kami klaim firman-Mu, kami terus diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Kami lebih unggul, kami generasi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya sungguh dengan iman yang besar bersama Kak Marvel. Dalam nama Yesus, Kak Marvel diterima
masuk institut pemerintahan dalam negeri. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Kak Marvel, udah kirim-kirim kopi juga ini. Ya, thank you so much gift-nya. Haleluya, haleluya. Doa untuk yang sakit gagal ginjal kronis. Besok mau hemodialisis ya, HD ya. Doakan agar sembuh. Kak Tama Cuy, baik. Kita doakan. Ya, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Tama Cuy. Dalam nama Yesus, Engkaulah Sang Jehovah Rafa, Sang Penyembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala sakit ginjal, gagal ginjal kronis, dalam nama Yesus Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, Engkau yang beracara, Engkaulah Sang Penyembuh. Dalam nama Yesus ada kesembuhan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai, Tuhan katakan. Segala sakit penyakit selesai dalam nama Yesus. Ada kesembuhan buat Kak Tama Cuy. Walaupun dia harus melewati hemodialisis, kami percaya itu adalah hemodialisis yang terakhir dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Tuhan gantikan ginjal yang baru untuk Kak Tama Cuy. Dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Haleluya. Wow. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Saya bersuka cita ikut mendoakan semua teman-teman yang di siaran live ini. Ya, karena apa? Di mana dua orang, ini firman Tuhan ya, di mana 2 orang, 3 orang berkumpul, bersepakat di dalam namaku, kata Tuhan Yesus begitu. Maka aku hadir dan mengabulkan semua permohonan doamu. Oh, haleluya. Kita lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang dalam siaran live ini. Amin. Termasuk kamu yang lagi dengarkan. Iya. Jadi kita sudah berkumpul seperti ini, kita bersepakat dalam nama Yesus. Di dalam namanya, maka mujizatnya pasti terjadi. Saat Tuhan Yesus hadir, maka hadiratnya, oh begitu agung, begitu mulia, penuh kuasa, penuh mujizat. Amin. Loh, coba sekarang, coba tulis ya, bahwa kamu aja sekarang sedang merasakan hatimu lagi bersuka cita, lagi lega gitu. Itu bukan karena omongan saya, tetapi Roh Kudus sedang jamah dirimu. Roh Kudus sedang bekerja berkarya atas dirimu. Baik kamu yang sedang sakit, Tuhan sedang bekerja berkarya dalam dirimu. Karena kita sedang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita ulang-ulang bahas tentang janji Tuhan. Oh my God. Thank you Jesus. Apapun doamu, apapun. Ya, bersepakat. Ayo. Jangan lelah. Jangan gampang nyerah. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Omnipresence. Itu janjinya. Bahkan dia akan datang kembali. Wow, haleluya. Menjemput kita. Amin. Terima kasih. Iya Kak Anita. Bantu doa Novel. Oke, sudah sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Klaim itu ya, Novel ya. Haleluya. Doa lambung yang berat untuk bernafas. Oh oke. Kak Corneli Lumi. Ya. Kita doa bersepakat. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat dengan Kak Corneli Lumi. Saat ini Tuhan jamah lambung yang lagi sakit berat untuk bernafas. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan berikan lambung yang baru, kesehatan yang baru. Dan kami percaya malam hari ini terjadi lawatan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Lambung sembuh dan nafasnya kembali normal. Dalam nama Yesus bisa istirahat tenang dan esok hari bangun dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru bagi Kak Corneli Lumi dan semua teman-teman yang minta didoakan untuk kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, terima kasih banyak. Sama-sama, sehat-sehat selalu juga ya. Amin, amin. Silahkan. Ya, haleluya. Terima kasih ya. Tuhan berkati semua orang-orang yang menulis komentar dan juga orang-orang yang ingin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Apapun tulisan dalam komentar itu pertanda bahwa mereka sudah punya perhatian kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang membuat pertumbuhan. Kami hanya mau takut, taat, gentar akan Engkau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau tabur terus kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yes, baik. Nah, kita akan lanjutkan ya. Oke. Iya. Kalau ada jeda seperti ini, teman-teman pasti udah paham ya. Saya sedang memfilter ya saudara-saudara kita itu. Baik ya, kita kembali ke jalur ayat kedua ya di Matius 6 ayat 31 sampai 33 ya. Di mana firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Wow, ayat ini relevan bagi semua orang yang sedang menghadapi tekanan di finansial gitu ya, ekonomi. Sebab begini, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, bekerja dengan jujur, tidak bohong, orangnya kita itu harus rajin dan terus memperkatakan firman Tuhan selalu sukacita, damai sejahtera. Kita nunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus. Ya, maka Tuhan Yesus gak akan diam. Tuhan Yesus akan berperang buat kita. Ya, kita anak raja, kita sudah start dari kemenangan. Bukan kita mau menuju kemenangan, tapi kita sudah di posisi menang, tinggal lanjutin lagi. Karena aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Begitu kan? Amin. Nah, dengan mencari dahulu kerajaan Allah, Tuhan akan tambah-tambahkan. Coba, masih ingat cerita Alkitab di mana Tuhan Yesus, mana 5 roti 2 ikan? Tuhan Yesus ambil, dia angkat 5 roti 2 ikan itu sambil mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Nyatakan mujizat-Mu. Hanya ucapan syukur. Dan apa yang dilakukan? Ya, dibagi-bagi. 5.000 orang. Laki-laki. Dan belum termasuk anak dan perempuan. Semuanya makan kenyang. Masih sisa berapa? 12 bakul. 12 bakul itu mewakili murid-murid Yesus yang sedang mengumpulkan itu. Jadi bagi kamu yang sedang di pelayanan, lihat, Tuhan Yesus gak hanya mikirkan jemaatnya yang 5.000 tadi yang dikasih makan, tetapi juga pengerjanya. Jangan lelah makanya bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ya, kita terus tabur firman Tuhan, tabur perbuatan kita. Ya, perbuatan kita yang menunjukkan siapa Bapa kita, Jesus Christ. Amin. Haleluya. Ketik amin kalau begitu dong. Yes. Kasih pujian, tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, ketik amin, ketik haleluya. Praise the Lord. Silakan ketik. Ya. Terima kasih yang sudah follow ya akun ini dan juga sudah join di fans clubnya, sudah kasih gift dan juga mau dengerin siaran ulang, silakan subscribe di channel YouTube Senam Iman. Ya. Baik. Ini ada Kak Galer Isanti tadi. Bersepakat berdoa untuk membutuhkan kesembuhan. Oke, yes, fantastic. Ya, bantu doa Noval sudah oke, thank you. Menguatkan iman bagaimana? Oke, Kak. Oke, Oceng ya Kak Oceng. Menguatkan iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Jadi caranya kita mengucapkan, bukan cuma baca dalam hati, tapi kita ucapin.
supaya telinga kita mendengar. Juga mendengarkan siaran live seperti Senam Iman ini. Juga mendengarkan siaran ulang dari Senam Iman yang ada di channel YouTube Senam Iman. Ya. Dan isinya adalah firman Tuhan. Gimana cara menguatkan iman lagi? Dengan mendengarkan Alkitab audio. Di semua handphone itu ada. Ya, semua handphone itu ada Alkitab yang modelnya audio. Pasang. Kayak contoh saya ya rutin pasang Alkitab audio, misalnya saya start dari Matius gitu ya. Lama-lama. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman ya. Bagi yang sulit tidur gitu ya. Nah, itu pasang Alkitab audio. Mau di channel YouTube atau di ya aplikasi gitu. Pasang aja. Saya sih sarankan mulai dari Matius. Kita Matius ya, maksudnya cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, karena Jesus is the center. Ya, Jesus adalah jalan. Ya, adalah kebenaran dan hidup. Ya, itu udah jalan yang benar. Ya, tidak perlu lagi ditanya-tanya lagi. Kemana saya harus berjalan? Tunjukkan kami jalan yang lurus dan benar gitu. Tuhan Yesuslah itu jalannya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu mulai dari Matius. Lama-lama setelah saya doa ya, terus saya pasang Alkitab audio. Nggak ada lagi suara-suara lain yang saya dengar, hanya firman Tuhan. Itu cara menguatkan iman saya. Dari kecil. Ya, emang dari kecil udah ada Alkitab audio? Bukan. Ya, dari kecil itu dibacain Alkitab itu sama nenek, sama tante, ya. Jadi biasanya kalau zaman orang-orang di luar negeri itu didongengin dongeng apa Cinderella dan lain-lainnya. Kalau saya enggak. Firman Tuhan. Wow, haleluya. Lalu zaman dulu kaset-kaset yang puter begitu kan, kaset. Terus CD. Nah, sekarang udah teknologi udah canggih. Di genggaman kita, di handphone sudah ada ayat Alkitab. Dengerin. Itu cara gimana naikin iman gitu ya. Haleluya ya Kak Oceng ya. Udah terjawab ya. Ini juga buat teman-teman semua ya. Kita lakukan itu ya. Dan ini luar biasa. Firman Tuhan itu hidup. Ya. Firman itu berkuasa. Ya. Haleluya. Dahsyat. Iya. Oke. Nah. Kita berdoa buat siapapun, teman-teman yang berkomentar, yang ingin kenal Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang jamah, berkati mereka semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Ya, shalom juga Kak Evi Halma. Dukungan doa buat anak kami, Nathanael Francisco Huta Barat. Udah umur 26, belum apa ini? Coba diketik ulang ya Kak ya. Nathanael tadi ya, baik. Tolong diketik ulang ya Kak, supaya saya bisa lebih presisi lagi kita bantu dalam doa. Oke. Atau belum punya ini, pasangan maksudnya ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Kak Evi Salma. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Evi Salma dan juga anaknya Nathanael Francisco Huta Barat yang sudah umur 20 tahun. Kami percaya Tuhan segala kerinduan dari keluarga Kak Evi Salma dan juga Nathanael Francisco Huta Barat Tuhan kabulkan. Kalau memang Tuhan mereka belum punya, Nathanael belum punya pasangan hidup, Tuhan pilihkan pasangan hidup yang takut akan Engkau. Dan biarlah kiranya dengan pernikahan yang suci kudus ini, Tuhan datangkan orang-orang jodoh yang tepat, yang takut akan Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan, cinta mula-mula terus ada di dalam keluarga ini. Tuhan pulihkan segala keadaan dari keluarga Kak Evi Salma dan juga untuk Nathanael Francisco Huta Barat anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Ya, luar biasa. Kita lakukan firman Tuhan saat ini. Kita siaran live ini saya bersyukur bukan untuk mendebatkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita terlalu holy, terlalu suci untuk ditanyakan ini itu. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Inilah janji Tuhan. Ya, kita terus perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lihat, saat kita hidup suci kudus, maka Tuhan
akan genapi janjinya. Kita ada di sebuah keadaan di mana berlimpah susu dan madunya, hidup kita penuh damai sejahtera dan segala apa yang dia tulis di dalam firman-Nya ini. Dia berkatakan dalam firman-Nya ini jadi rema dalam kehidupan kamu. Saya sudah mengalaminya. Setiap saat, setiap waktu. Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya selalu berdoa buat siapapun yang, terutama yang ada ikuti siaran live ini dan juga mendengarkan siaran ulang di channel YouTube Senam Iman. Terus berkatakan firman, terus nyanyikan lagu worship yang dari firman Tuhan. Terus berdoa, keep praying, keep believing. Amin. Amin. Yes. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih yang sudah join dan mengikuti sampai akhir. Ya. Dan kita lanjutkan ya. Di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Karena pertanyaan ini yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang masih ditanyakan banyak orang loh. Hingga hari ini. Ya, apa yang akan kami makan? Apa yang akan memenuhi kebutuhan hidup kami? Gimana masa depan kami? Namun Yesus mengingatkan, ya, Tuhan Yesus ngingetin bahwa Bapa di surga mengetahui semua kebutuhan kamu, kebutuhan kita. Amin. Yes. Kalau seperti ini, apa yang kita raguin? Sebuah kepastian, gitu ya, bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ya, saya sudah merasakannya kok. Jadi nggak ada tuh goyah-goyah. Gak ada kekhawatiran, walaupun ya secara manusiawi takut, khawatir, atau kecewa diinin orang. Tapi dengan memperkatakan firman Tuhan, thank you Jesus, aku sudah sembuh, thank you Jesus, aku sudah dicukupi, thank you Jesus, aku hidup berkelimpahan, thank you Jesus, aku jadi juara, thank you Jesus, anak-anakku dapat beasiswa dalam negeri luar negeri, thank you Jesus, karirku diberkati, aku terus naik jadi kepala tidak jadi ekor. Wow. Berkatakan terus, aku generasi the best, the biggest, aku generasi yang keliling dunia, aku generasi minyak anggur, aku generasi yang disayang Tuhan Yesus, aku biji matanya Tuhan Yesus, aku anak kesayangannya Tuhan Yesus. Oh, fantastic. Tuhan gak akan diam. Kita cukup bilang terima kasih. Coba saya selalu ibaratkan seperti ini ya, misalnya anak kepada papa mamanya ya, dia anak ini pengen sepatu yang baru karena dia baru saja naik kelas gitu. Maka anak ini yang memang takut akan Tuhan Yesus gitu ya, anak ini berkata kepada papanya dan mamanya, "Papa, mama, makasih ya." Sebut aja misalnya nama anak ini Johannes gitu ya. "Makasih ya mama papa, Johannes udah dapat sepatu baru dari mama papa." Padahal belum dibelikan sepatu baru oleh mamanya dan papanya. Kira-kira nih, kamu teman-teman yang di siaran live, kamu jadi papa mama. Lihat si Johannes ini, anaknya ini. Ya, mengatakan seperti itu. Terus dia rajin bantu mamanya, mungkin di dapur masak atau ikut nyapu gitu ya, atau papanya dibawain tas, dibikinin minum tehnya, seperti itulah anak manis gitu. Kira-kira kita sebagai orang tua, anak kita itu bilang seperti itu, "Makasih mama papa, aku sudah dibelikan sepatu baru, mereknya yang ini, warnanya yang ini, belinya di toko ini, di mall ini." Kira-kira gimana? Ya, kita langsung, "Oh ya udah, oke, kita mana? Kita mana? Beli sepatu yang itu kamu ya." Itu ilustrasi yang sederhana dari anak yang bilang terima kasih banyak. Aku sudah dapetin yang aku perlu. Apalagi Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus pasti jawab. Dengan cukup berdoa. Tebalkan iman kita dengan katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Lihat. Saya pernah cerita di siaran live yang sebelumnya bahwa papa saya dapat anugerah 8 penyakit di dalam tubuhnya beberapa tahun lalu. Dan saya cukup mendoakan setiap hari
di hadapan papa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, papaku sudah sembuh. Padahal nyata-nyata di depan mata, papa saya sudah lidahnya miring, terus ngomong la 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 la, terus tangannya berontak marah-marah karena mau cabut kabel-kabel dan juga selang-selang di badannya. Saya sebut penyakitnya ada 8 itu. Stroke, pecah pembuluh darah di otak, darah tinggi, sakit jantung, asam urat, diabetes, mata katarak, syaraf kejepit, dan telinga tidak dengar. In Jesus' name, saya selalu mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, papaku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada lagi 22 obat-obat dokter. Dan sampai hari ini, atas anugerah Tuhan, papa saya masih hidup. Jalannya normal, ngomongnya normal, seperti sedia kala. Bahkan di acara siaran televisi, saya menjadi salah satu narasumber di televisi tersebut. Dan temanya persis tentang hidup sehat bebas stroke. Dan krunya televisi tersebut di Indonesia meminta saya untuk coba bisa ada nggak satu narasumber lagi yang pernah lewatin masa-masa dia stroke. Oh ada. Papa saya sendiri, oh undang Pak. Dan mereka takjub akan kebesaran Tuhan Yesus. Mereka gak nyangka, kok bisa normal begini? Bahkan ngundang satu dokter dari suatu rumah sakit besar di Jakarta. Dia bilang ini Pak Lengkong ini dapat mujizat dari Tuhan. Sebab orang yang pecah pembuluh darah di otak itu hanya 1% kemungkinan untuk survive. Sisa 99%-nya gitu. Ya, terima kasih. Selamat bergabung, Koko Pendeta Dr. Markus Tan, MTH. Selamat malam. Ya, terima kasih. Itu kesaksian papa saya. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang thank you Jesus, mujizat Tuhan Yesus terjadi. Ya, maka itulah semua teman-teman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan siaran live ini pasti memberkati teman-teman semua. Kita baru sampai ke ayat yang kedua loh ya. Dari 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum tidur. Ya. Dan ayat kedua ini juga dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Jadi Tuhan itu gak terkejut dengan situasi ekonomi yang kamu sedang hadapi. Atau kondisi kesehatan kamu. Atau kondisi apapun. Tuhan gak panik. Tuhan gak kehilangan kendali. Dan karena itu kita gak perlu hidup dalam ketakutan terus-menerus. Gak perlu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap tempatkan Tuhan Yesus di posisi pertama. Makanya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jesus first. Yang keluar, thank you Jesus. Anda memenangkan hal apapun, thank you Jesus. Anda doa terjawab, thank you Jesus. Mungkin, maaf misalnya saat kamu lagi lapar, terus bingung mau cari makan, terima kasih Tuhan Yesus, aku mau makan nih, terima kasih Tuhan sudah sediakan makanan. Sesimpel itu, wah. Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, karena kita selalu bergantung dan menempatkan Jesus sebagai yang center. Jesus is the center. Ada amin? Oh, haleluya, jangan terkagum banget begitu itu ketik amin, ketik haleluya, ketik praise the Lord, ya. Thank you Jesus, ya. Nah, kita masuk sekarang ke ayat yang ketiga, ya. Amin, ya. Ayat yang ketiga adalah dari Mazmur 37 ayat 25, ya. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow, haleluya. Coba ini, Daud nulis seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, ini kita sikapi. Mazmur 37 ayat 25. Apa? Orang benar itu apa? Orang yang hidup benar. Dan benar
ya, hidup benar itu hidup suci, kudus. Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, mulainya ada apa? Tiga SP. Saya sebutnya 3 SP. SP itu yang pertama, suci pikiran. Yang kedua, suci perkataan. Yang ketiga, suci perbuatan. Yes. Maka Mazmur 37 ayat 25 ini, lihat. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dahsyat. Ya. Makanya selalu setiap saya doa, pasti ada kalimat anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Dan permintaan lidah bibir orang benar Tuhan tidak pernah lalui. Saya klaim janji firman Tuhan. Klaim itu. Kamu juga. Apapun pergumulan hidupmu. Entah itu di finansial. Entah itu di kesehatan. Entah itu di pemulihan keluarga. Entah itu dalam penghiburan. Dalam kekhawatiran. Dalam bisnis. Dalam karir. Dalam studi. Apapun. Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Selalu dicukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Asal selalu cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Hidup suci kudus, pikiran suci kudus, perkataan kita suci kudus, perbuatan kita suci kudus. Gak usah debatkan firman Tuhan ini, tidak perlu. Ya, stick aja, taat aja, obedience kalau bahasa Inggrisnya, obedience, taat aja. Tak ada apa, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu lagu sekolah minggu. Iya kan? Haleluya. Daud nulis ayat ini, Mazmur 37 ayat 25, itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan Daud udah lewatin berbagai musim kehidupan. Coba, siapa yang senang lagu yang saya nyanyikan berikut ini? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, sampai selamanya ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Kata yakin itu adalah beriman. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ayo nyanyi sama-sama saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Ayo ketik amin, ketik haleluya, ketik praise the Lord. Puji nama Tuhan. Ya, amin. Ketik komentarnya ya, wow. Daud pernah menjadi gembala domba. Daud pernah menjadi raja. Daud pernah mengalami kelimpahan. Daud juga pernah mengalami kekurangan. Tapi setelah melihat kesetiaan Tuhan sepanjang hidup Daud, dia menyimpulkan, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Orang benar hidup benar, pikirannya benar, perkataannya benar, dan perbuatannya benar. Yes, suci kudus. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Siapa yang suci itu? Tuhan Yesus. Jadi kita tinggal kopas kasarnya gitu. Ya, perkataan kita adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 8.
Firmanku, Tuhan katakan, firmanku dekat denganmu, ada di mulutmu, ada di hatimu. Perkatakan, aktifasikan, aktifkan. Coba. Ya, perkatakan. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, Daud makanya juga tulis di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Lagu favorit banget, pasti kamu juga bisa nyanyiin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyanyikan itu atau ya bacakan itu setiap hari, ucapin. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin. Seger ya, mental kita wow, penuh damai sejahtera. Yes, karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Raja Shalom. Jadi betapa menguatkan kesaksian ini. Karena Tuhan yang memelihara Daud adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Tuhan yang sama yang nolong Daud, itu juga nolong kamu. Memproteksi kamu. Sembuhkan kamu. Mencukupi segala keperluanmu. Tuhan Yesus. Yes, thank you Jesus. Ketik amin. Tuhan yang menyediakan roti mana di padang gurun buat bangsa Israel. Tuhan yang kasih makan 5.000 orang hanya dari 5 roti 2 ikan. Mujizat itu. Makanya Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat sejati. Ada satu momen dalam kehidupan saya berdoa sambil nangis, sambil mainin keyboard. Saya nyanyikan lagu. Karena menurut saya, secara pikiran manusia, aduh kayaknya gak mungkin nih bisa dikabulin. Tapi saya nyanyikan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Salam kenal juga. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Itu perkataan. Itu sifat karakter Tuhan Yesus, pembuat mujizat. Karena Tuhan Yesus itulah mujizat. Kamu mau tahu? Kamu mau tahu mujizat itu kayak apa rasanya? Coba kamu tarik nafas. Itu mujizat. Kamu bisa nafas saat ini. Yes, gratis oksigen. Coba pegang dadamu, jantungmu itu. Yes, masih berdetak. Ya, itu mujizat. Tuhan Yesus nyatakan mujizat setiap detik. Kamu bangun tidur. Pagi hari ucapin thank you Jesus. Mujizat-Mu ku rasakan detik ini. Aku boleh bangun. Thank you Jesus. Oh haleluya. Gak ada satupun momen di hidup saya yang gak pernah saya ucapin
bahwa nggak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kondisi, baik kondisi senang, bahagia, apalagi dalam masa pergumulan saya. Karena tidak pernah gagal, Tuhan tolong. Help is on the way. Help from heaven is on the way. To me, to you. Ya, perkatakan terus saja janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ya. Gak usah pilih-pilih. Oh, sekarang mesin pencari udah gampang banget kan. Cek di Google juga kan. Ayat Alkitab untuk aku lagi ini. Tulis aja. Lalu buka Alkitabnya, benar nggak itu isi yang di Google tersebut. Confirm di situ. Kalau boleh saya saran Alkitabnya yang 2 bahasa seperti yang saya punya nih. Yang putih ini bahasa Indonesia, yang kuning ini bahasa Inggris. 2 sisi nih. Iya. Sehingga kita bisa tahu maknanya. Apalagi kalau teman-teman yang kuliah teologi ya, itu belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Wow. Di akun ini juga ada. Saya taruh disematkan itu, belajar bahasa Ibrani. Ya. Luar biasa. Dahsyat. Juga teman-teman yang mau lebih mendalami lagi tentang teologi, ada kursusnya. Itu ada di linknya di bio. Cek aja di situ. Ya. Maka kembali lagi bahwa Tuhan yang buka jalan saat tiada jalan. Tuhan yang sediain roti mana di padang gurun buat bangsa Israel. Tuhan yang kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan yang buka jalan saat tiada jalan. Ada lagunya kan? Dia buka jalan saat tiada jalan. Yes, itu saya senang banget lagunya. Apalagi dalam bahasa Inggris. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. Dia bekerja di saat kita tidak bisa lihat. He will make a way for me. Dia buka jalan bagiku. He will be my guide. Hold me closely to his side. Dia menjagaku. Dia memelukku. Dekat banget. With love and strength for each new day. Dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan bagimu, bagiku. By the roadway in the wilderness, he lead me. Di jalan tengah hutan Tuhan bukain jalan. Bikinin jalan baru. River in the desert will I see. Sungai di padang gurun. Itu hal gak mungkin. Tapi Tuhan buat sungai di padang gurun. Itu janji Tuhan. Heaven and earth will fade. Langit bumi berlalu. But his word will still remain. Tapi firman-Nya tinggal tetap. And he will do something new today. Dia akan buat sesuatu yang baru bagimu, bagiku. Ada amin? Ayo, luar biasa. Dia tetap sama, dia tetap setia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, malam hari ini, buat kamu yang sedang mikirin masalah apapun, mau itu keuangan, kesehatan, pemulihan keluarga, belum mendapatkan pasangan hidup, apapun pergumulanmu, berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan renungkan kembali firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan Yesus itu janjinya. Shalom juga, selamat pagi. Ya kan? Lalu yang kedua, Tuhan tahu kebutuhan kita. Maka Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi kamu, biji matanya. Kamu yang diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Ayo, bangkit. Amin. Haleluya. Yes. Nah, yang ketiga, Tuhan memegang masa depan kita. Ya. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Tuhan Yesus tetap setia. Mari kita satu dalam doa.
Ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang rindu akan firman Tuhan dan kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Tuhan jamah, ya Roh Kudus, mereka siapapun yang memberi komentar, apalagi menonton siaran live ini, biar Tuhan Yesus yang jamah, Roh Kudus juga jamah hatinya, berkati mereka ya Tuhan. Mereka menjadi anakmu, jadi dutamu, menjadi cerita. Shalom, shalom, yes. Maafkan ya, karena ada satu dan lain hal ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dan ini sudah di akhir dari siaran live kita ya. Terima kasih. Irang suara ya. Bagaimana? Suaranya udah masuk? Oke, ada ya, sudah ya masuk ya. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Nah, dari 3 ayat yang kita ucapkan, 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum tidur, dari segala pergumulan kita, maka kita bisa simpulkan dari yang saya kasih resumenya ya, renungan sebelum tidur. Ya, saya ulangi ya. Kalau malam hari ini kamu sedang memikirkan masalah apapun, ya, maka mari kita renungkan dengan cara kita jeda sejenak, terus tarik nafas secara perlahan. Tadi saya sudah katakan, mujizat Tuhan Yesus adalah kita masih boleh bernafas. Maaf, dibandingkan dengan yang ada di rumah sakit atau di rumah yang harus membeli tabung-tabung oksigen, betul? Ya, kita dapat nafas gratis, itu sebuah mujizat. Tanda bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan Yesus. Kita boleh bangun lihat matahari yang indah, kita boleh berjalan, kita boleh ya normal merasakan gerakan dari tubuh kita. Itu mujizat. Maka dengan keadaan seperti itu, tidak ada kata khawatir, bingung. Apakah Tuhan menjawab doaku? Maka jawabannya Tuhan pasti jawab doa. Hanya yang diminta adalah naikkan doamu sambil mengucap syukur. Dan ulang-ulang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lihat, siapapun orang-orang yang menulis nama Yesus, menghujat nama Yesus, kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Karena ada kuasa di balik doa orang benar. Iya kan? Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau tadi kita sudah bersepakat, ya, di mana 2 orang 3 orang bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir dan mengabulkan semua doamu. Lihat, hadirat Tuhan itu dahsyat. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Wow, fantastik ya. Di kitab Markus ya, di situ juga ada tertulis seorang anak muda yang hanya pakai kain lenan, yaitu kain kafan sebetulnya. Saat Tuhan Yesus lewat di Taman Getsemani saat menuju ke tentara Romawi saat itu, ya, di pagi hari setelah doa di Taman Getsemani, ya, ada seorang anak muda, tidak dicatat namanya, dia pakai kain lenan, kain kafan itu. Kenapa dia ada di situ? Ya, dan tentara Romawi berusaha untuk menangkap anak muda itu, tapi yang tertangkap hanya kain lenannya. Dan anak muda itu lari dengan tanpa pakaian, tanpa kain lenan itu. Itu pertanda apa? Ya, pertanda bahwa Yesus cuma lewat bersama tentara Romawi. Yesus ditangkap, terus diiring sama tentara Romawi yang banyak. Kuasa Tuhan Yesus lewat saja. Membangkitkan
anak muda yang pakai kain lenan. Nanti dibaca di situ, cari ayatnya di mana. Ya, ini kuis. Ya, buat teman-teman yang masih setia menunggu jeda siaran live ini tadi. Ya, thank you so much. Ya, ini bangkitkan imanmu dari story-story, cerita-cerita Alkitab, apalagi cerita tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya saya selalu sebelum tidur, setelah doa, saat teduh, worship, saya pasang Alkitab audio aplikasi. Terus bercerita. Dan cerita itu menjadi kalau orang itu mimpi, ya, kebawa ke mimpi, karena telinga kan dengar, kebawa mimpi. Bangun-bangun udah di kitab Markus atau di kitab Yohanes. Haleluya. Iya. Itu dahsyat. Ya. Dan itulah yang selalu saya lakukan. Jadi siaran live ini adalah teologi praktika, di mana saya mempraktikkan, baru saya bisa bercerita dalam siaran live ini. Dan ini juga karena arahan Roh Kudus, saya membuat akun Senam Iman. Saya sehari-hari biasanya puluhan tahun mengajar senam otak. Tetapi di tahun 2022, 1 Januari, Tuhan taruh di hati saya untuk kamu buat akun Senam Iman. Dan inilah, ya, baik di akun yang sekarang ini, terima kasih yang sudah follow, dan juga siaran ulangnya saya posting lagi di channel YouTube Senam Iman juga. Yes, puji Tuhan. Dan renungkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur sambil kita ucapkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Jadi Tuhan Yesus tahu kebutuhan kamu, kebutuhanku. Yang kedua, jangan kamu khawatir. Ya, yang penting cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Karena Tuhan pegang kendali dan pegang masa depan kita. Because He live, I can face tomorrow. Because He live, my fear is gone. Because I know He hold the future. And life is worth of living just because He live. Hallelujah. Amen. Yes. Karena Dia hidup, karena Tuhan Yesus hidup, bangkit dari kubur, mengalahkan maut, dan naik ke sorga. Dan Dia kirimkan Roh-Nya sendiri, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk menemani kamu, menuntunmu, menegurmu, mengajarmu. Yes. Haleluya. Dan firman Tuhan yang ketiga, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Kita orang-orang benar yang jaga kekudusan, pikiran kita kudus, perkataan kita kudus, tindakan kita, perbuatan kita kudus. Jangan menipu, jangan berbohong. Semua hukum yang Tuhan kasih. Ya. 10 hukum Taurat itu. Bahkan di kitab Talmud itu ada 613 hukum. Di hukum Taurat itu. Wow. Bagi teman-teman yang rindu untuk terus lebih mendalami teologi, bisa boleh mengikuti perkuliahannya juga ada, atau sekolah Alkitab. Ya, nanti saya taruh di postingan di akun ini. Ya. Dan ikutin terus siaran live di akun ini, di Senam Iman. Saya masih konsisten di Senin, Rabu, Jumat, per 2 hari sekali. Ya. Lalu siaran live-nya ini saya posting ulang di channel YouTube yang akan munculnya di Selasa, Kamis, Sabtu. Gitu ya. Jadi selang-seling seperti itu. Senin, Rabu, Jumat live. Lalu siaran live-nya saya posting di hari besoknya di channel YouTube siaran ulang ini. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan tutup siaran live ini. Kita menyatu dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, malam ini kami menyerahkan segala kebutuhan, segala pergumulan yang kami rasakan kepadamu di tanganmu yang perkasa. Engkau tahu
setiap pergumulan kami, baik keuangan finansial, baik pergumulan kesehatan kami, dan keluarga kami, atau apapun halnya. Engkau mengetahuinya ya Bapa. Engkau tahu setiap kebutuhan keluarga kami. Engkau tahu setiap kekhawatiran yang ada dalam pikiran kami. Makasih Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk terus percaya pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Bukakan Tuhan pintu-pintu yang Engkau kehendaki bagi hamba, bagi saya, bagi semua yang mendengarkan siaran live ini. Berikan hikmat-Mu Bapa dalam mengelola apapun yang Engkau percayakan kepada kami. Baik itu sekolah, studi, karir, bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan, semuanya kami boleh kelola dengan baik karena Tuhan memberikan hikmat bagi kami. Dan tolong kami Bapa untuk tetap setia kepadamu Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Maka kami juga percaya bahwa anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Dan permintaan lidah bibir orang benar Tuhan tidak pernah lalui. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kami. Yesaya 60 ayat 5. Engkau memberikan apa yang kami minta. Saat kami mencari, kami mendapatkan. Saat kami ketuk pintu, pintu dibukakan bagi kami. Matius 7 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di sisi kanan kami, itu semua tidak akan menimpa kami. Mazmur 91 ayat 7. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan semua lawan-lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh berlimpah. Kebajikan kemurahan akan mengikuti kami sepanjang hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah-Mu Bapa di sorga sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, pembuat mujizat sejati, pemegang janji, kami sudah berdoa, bersepakat, sambil mengucap syukur. Amin. Mungkin pergumulanmu belum berubah hari ini. Mungkin permasalahan finansialmu belum berubah hari ini. Mungkin masalah kesehatan belum berubah hari ini. Namun jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai kamu, menguasai hati kamu malam hari ini. Karena sumber pengharapan kita bukan jumlah uang, bukan masalah gangguan kesehatan atau apapun yang sekarang kita sedang gumuli. Sebab sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus yang memiliki segala sesuatu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Itu firman-Nya. Dia adalah pemilik langit, bumi, surga. Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, falas, maaf ya, gak apa-apa. Yang penting itu firman Tuhan. Amin. Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dia tidak pernah gagal memelihara kamu yang berharap kepadanya. Yes. Amin. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, biarkan firman Tuhan menjadi suara terakhir yang kamu dengar. Allahku akan memenuhi segala keperluanku
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Tidurlah dengan damai, karena Tuhan yang menyediakan bagi burung-burung di udara, Tuhan yang menyediakan bunga-bunga di padang, juga Tuhan memelihara hidup kamu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkatimu, mencukupkan segala kebutuhan kamu. Shalom.